terutama di Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ya kan, itu dicantumkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata-kata dikuasai itu kan bukan dimiliki, tapi prakteknya sekarang itu seakan-akan dimiliki oleh pemerintah. Pasal 33 itu sepertinya tidak sesuai lagi, ya, tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya kan harta kekayaan itu miliknya rakyat, tapi dikuasai, diserahkan oleh pemerintah untuk dikelola, bukan untuk dimiliki. Ya, nah faktanya, kalau saya mengkajinya dari sila 1 misalnya, ya, di sila 1 itu sebetulnya bumi dan air kekayaan alam itu adalah ciptaan Tuhan. Maka ciptaan Tuhan itu berarti kita harus menjaga. Siapapun dia harus menjaga kekayaan atau sumber kekayaan alam diberikan Tuhan itu. Sila keduanya itu adalah bagaimana bermanfaat bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita semua, terutama kemanusiaan itu adalah manusianya, ya kan? Manusianya itu tentu adalah masyarakat Indonesia seluruhnya, ya. Apakah dia suku Batak, suku Minang dan sebagainya, harus menjaga diri atau menjaga identitas bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, ya kan? Nah, aspek ketiganya bahwa dikuasai oleh negara itu sebenarnya untuk kemakmuran rakyat kan. Berarti sebenarnya pemerintah harusnya memberikan pelayanan-pelayanan yang mempersatukan seluruh masyarakat itu, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semuanya mendapatkan kesejahteraan. Nah, itu sesuai dengan tujuan nasional juga. Sebenarnya bumi dan air itu kan dan seluruhnya, ya, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, itu sebenarnya azasnya berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi perekonomian nasional disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Tapi ternyata sekarang bunyinya berubah. Ya, perekonomian itu diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip. Nah, ini ada 7 prinsip. Kebersamaan. Oke lah, kita bersama-sama memiliki. Efisiensi keadilan, mana bisa efisiensi keadilan? Industri besar dengan industri kecil kan nggak bisa disamakan, ya. Berkelanjutan, apalagi berkelanjutan, kan dia harus punya modal besar, harus punya tenaga lebih banyak. Berwawasan lingkungan, menjaga wawasan lingkungan kan berarti kan limbah nggak boleh dibuang sembarangan, berarti harus dikelola, diolah dulu, diolah berarti kan harus ada dana lagi. Lalu kemandirian, UMKM di sana belum tentu bisa mandiri, dia masih membutuhkan support dari pemerintah, bantuan dari pemerintah, terutama aspek pemodalan, aspek teknisnya, misalnya seperti itu, ya. Lalu menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Memang betul UMKM ini sangat berperan di dalam masa COVID, ya, dia bisa mempertahankan perekonomian nasional. Tapi kan tidak bisa azas kekeluargaan itu diterapkan seperti ini. Azas kekeluargaan itu seperti bapak angkat dan anak, gitu kan. Jadi si anak ini masih lemah, dibantu oleh yang kuat. Kalau ini tidak, persaingan luar biasa berdasarkan prinsip ekonomi nasional ini, demokrasi ekonomi. Sehingga akhirnya yang maju tetap maju, yang kuat makin kuat, yang miskin, yang lemah makin lemah. Sehingga tidak terwujudlah tadi perekonomian nasional berdasarkan azas kekeluargaan. Sehingga itu menurut saya sangat penting diubah.